Utsman disebutkan dalam kitab Utsman bin Affan karya Abdul Syukur Al-Aziz berasal dari keluarga bangsawan suku Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Ayahnya bernama Affan bin Abil As, seorang saudagar kaya raya di Mekah dan seorang bangsawan Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan menampakkannya melalui raut mukanya dan ketergelinciran mulutnya. Saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu merupakan kemenangan. Orang yang paling pintar adalah yang menyiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, berusaha mendapatkan cahaya Allah untuk menerangi gelapnya kubur. Hendaklah seseorang merasa takut dibangkitkan dalam keadaan buta. Aku heran kepada orang yang mengetahui setan sebagai musuh, namun ia menaati ajakannya. Jangan kalian paksa anak kecil untuk mencari nafkah. Jika kalian tetap memaksa, bila masa nanti mungkin jati mereka akan mencuri. Jangan kalian bebani budak perempuan yang tidak mempunyai keahlian untuk mencari nafkah. Jika kalian tetap memaksanya untuk berusaha, bila masa nanti mungkin jati dia akan menjual kehormatannya. Peliharalah diri kalian agar kalian dipelihara Allah. Carilah makanan dengan cara yang baik sesuai kemampuan yang ada. Ada 10 hal yang sungguh sia-sia, yaitu orang alim yang tidak ditanyai tentang ilmunya, ilmu yang tidak diamalkan, pendapat benar yang tidak diterima, senjata yang tidak dipakai, masjid yang tidak dipakai untuk sholat, Al-Quran yang tidak dibaca, harta yang tidak diinfakkan, kuda kendaraan yang tidak ditunggangi, ilmu zuhud di hati orang yang cinta duniaan, dan umur panjang yang tidak digunakan untuk mencari bekal ke akhirat. Aku heran kepada orang yang telah mengetahui adanya hisab, namun ia berlomba-lomba mengumpulkan harta. Alangkah baiknya hukuman di dunia, bukan di akhirat. Ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Ingatlah, kalian berada di tempat yang terus berubah. Manfaatkanlah sisa umur kalian dengan baik. Bersiaplah menjemput ajal sebaik mungkin. Dan jangan lupa, kematian pasti datang menjemput pada waktu yang tak terduga. Dalam kehidupan di dunia, ada 3 hal yang menyebabkan aku senang. Memberi makan orang yang kelaparan hingga kenyang. Memberi pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Membaca Al-Quran. Belajarlah dari pengalaman generasi sebelum kalian. Bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakan agar kalian tidak dilupakan. Orang yang kebaikannya tidak pernah bertambah berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk dijilat api neraka. Sesungguhnya orang yang hendak menikah itu ibarat orang yang hendak menyemai benih, maka hendaklah dia memperhatikan di mana dia akan menyemainya. Bertakwalah kepada Allah. Takwa kepadanya merupakan benteng yang sangat kokoh untuk menghadapi murkanya. Takwa juga menjadi jembatan menujunya. Bersandarlah kepada Allah dalam menghadapi zaman. Tetaplah silaturahim dan jangan bercerai-berai. Takut kepada keluarga, jangan-jangan mereka telah menyibukkan kita memenuhi urusan mereka, sehingga melupakan zikir kepada Allah. Aku mendapatkan kemanisan ibadah dalam 4 hal. Sewaktu menunaikan apa yang difardukan Allah, meninggalkan apa yang diharamkan Allah, ketika menyerukan kebaikan, ketika mencegah kemungkaran, dan menjaga diri dari hal yang menyebabkan kemurkaan Allah. Takutlah waspada kepada setan laknatullah, jangan-jangan mereka telah berhasil memperdaya kita. Susah dalam urusan dunia dapat menyebabkan gelapnya hati dan susah dalam urusan akhirat sebaliknya dapat menerangkan hati. Ketahuilah, dunia itu hijau dan menyenangkan. Banyak orang yang condong kepadanya. Oleh sebab itu, jangan kalian tertipu dan terlalu percaya kepada dunia. Dunia itu tidak dapat dipercaya. Kalian harus tahu,
Dunia itu tidak akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, aku tidak tahu kemana tempat kembaliku, surga atau neraka. Dan seandainya aku diberi hak untuk memilih, maka aku akan lebih memilih untuk menjadi abu sebelum aku mengetahui tempat tinggalku yang abadi.